Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Gus Lora Hotman Paris. Heboh, Pondok Pesantren Al Zaitun telah menimbulkan kehebohan dan gelombang protes dari berbagai kalangan akibat ajarannya yang dianggap menyimpang. Salah satu ajarannya yang dianggap menyimpang adalah boleh berzina asal bayar denda 2 juta rupiah. Pertanyaannya, kenapa sampai hari ini pondok pesantren ini masih bebas dari sanksi hukum? Tidak ada proses hukum dari aparat terkait. Apakah benar ada unsur politik di belakangnya karena pondok pesantren ini jamaahnya 250.000 lebih, sehingga kemungkinan dipakai untuk kepentingan politik di suatu saat sehingga tidak tersentuh oleh hukum. Inilah Hot Room menuntut proses hukum Ponpes Al Zaitun. Pengakuan ini datang dari orang-orang yang katanya pernah jadi pengikut Anda, yang mengatakan bahwa di Al Zaitun berzina itu dihalalkan. Lembaga pendidikan seperti begini, terus melehalkan seperti apa yang ditanyakan tadi. Tidak bisa. Orang nggak usah naik haji atau beribadah haji sampai ke tanah suci di Mekah atau Madinah. Narasinya bukan begitu. Yang benar bagaimana? Saya menyampaikan pada anak didik ini, pahamilah negaramu adalah tanah suci. Bukan melarang naik haji. Kalau hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan sholat, kemudian ada wanita, saya mengedepankan fikih sosial, mengangkat harkat martabat wanita yang selama ini terpinggirkan. Saya baru bercita-cita itu, saya umumkan, siap-siap wahai anak-anakku, engkau akan jadi khotib, baik yang perempuan, baru akan. Al Zaitun itu terafiliasi dengan negara Islam Indonesia. Yang menuduh Anda ini banyak. Ini sudah 25 tahun Al Zaitun ini. Daluarsa kalau ngungkit-ngungkit itu. Hafenu shalom alaikum, itu sama dengan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum kan nggak boleh dilakukan. Hafenu shalom alaikum. Dengan adanya klarifikasi Panji Gumilang di program Kick Andy, episode Gonjang Ganjing Al Zaitun. Lantas bagaimana sikap dari MUI, pendiri Yayasan Pesantren Indonesia, pendiri NII Crisis Center, Direktur Program Ma'arif Institute, Forum Indramayu, dan pakar hukum pidana atas gonjang ganjing dan polemik ini? Sebelum kita bahas lebih dalam tentang topik ini, Hotman tidak bisa bekerja tanpa kopi kesayangan. White Coffee, kopi luwak, kopi terbaik sekarang ini. Mau debat semalaman juga mantap kalau saya sudah minum kopi ini. Pak Imam katanya Bapak adalah salah satu pendiri dari Ponpes ini. Betul. Boleh diceritakan apa yang terjadi sekarang ini atas ajaran dari Ponpes ini? Iya, saya bawa salinan akte notaris tanggal 25 Januari 1994 yang menerangkan bahwa saya salah satu pendiri di Yayasan Pesantren Indonesia. Dan sampai kemudian Bapak dikudeta? Dan sampai kemudian saya dikudeta, gitu, kurang lebihnya. Dan sekarang ajaran yang menyimpang itu apa? Boleh dijelaskan? Nah, sekarang ajaran yang menyimpang sebetulnya awalnya gini, Bang. Ya. Waktu saya melaporkan tindak pidana pemalsuan dokumen, kemudian juga tindak pidana makar, itu kelihatan Panji Gumilang sudah mulai grogi. Nah, akhirnya dia membuat satu trik-trik atau satu ajaran yang supaya dia tidak dianggap NII, begitu Bang. Kalau pidananya udah putus, pidananya putus, dia kena 10 bulan. Pemalsuan dokumen, tanda tangan saya dipalsukan. Kalau yang ajaran menyimpang sekarang ini apa? Nah, kalau ajaran menyimpang sekarang, contohnya, contoh apa? Ada laporan perzinahan, gitu. Boleh berzina?
Katanya gitu, tapi tidak di dalam pesantren. Oh, tidak di dalam Tidak dalam pesantren. pesantren, di luar pesantren. Anak buahnya itu yang notabene NI tadi gitu. Karena saya salah satu yang urusan pelanggaran hukum itu saya yang nangani. Coba lihat dulu grafis berikut ini, Pak. Apa ini benar nih? Coba. Ini benar, Pak. SAP perempuan laki-laki tanpa penghalang SAP. Iya, itu betul juga. Benar ya? 1, 2, 3, 4 betul. Saya bisa Meragukan terima. Al-Quran. Iya. Azan dengan gaya nyeleneh. Bisa, iya betul itu. Perempuan jadi khotib salat Jumat, iya, benar? betul Bang, betul. Tapi kalau yang boleh berzina itu nggak ada. Di luar boleh berzina sampai ada denda begitu? Iya, betul. Oke. Terus mengubah ketentuan. Itu di pesantren, di kemarin-kemarin ini diajarkan sama dia. Yang dirubah apa? Yang dirubah itu nggak usah pergi ke Mekah, cukup di Zaitun aja karena Zaitun tanah suci. Oh begitu? Iya, gitu. Wah, hebat banget ya. Terus diduga terafiliasi karena Panji Gumilang itu pemegang estafeta ke-6. Terus apa buktinya bahwa dia terafiliasi? Ya kalau bukti dulu saya bawa satu pick up itu ke Baintel Mabes Polri nggak ada yang bisa dibuktikan. Begitu. Nah, sampai saya itu menangkap gubernurnya, Bang. Gubernur NI Jawa Tengah. Dan itu kena 3 tahun. 3 tahun. Tapi nggak ke atas, jadi pisaunya nggak tajam ke atas. Gitu. Punya pola perekrutan, maksudnya apa nih? Iya, orang-orang tuh direkrut menjadi anggota NII gitu. Kemudian disuruh cari uang. Cari anggota sebanyak-banyaknya supaya kalau bisa ngasih uang. Memang anggota bayar? Masuk anggota bayar. Orang mau berbaiat itu harus bayar. Begitu? Gitu. Oke, ini benar nih. Kontroversi lagu Heaven Shalom Alat Sem. Maksudnya apa ini? Lagu apa ini? Nah, itu kan lagu salam orang Yahudi. Lagu Yahudi? Dia kan sekarang lagi cari simpati ke negara Israel. Sekarang semua murid guru suruh belajar ini, karyawan. Gitu. Begitu? Kalau Bang Hotman ke sana juga diajarin. Oh begitu? Iya. Ya, terus sudah pernah ada yang lapor polisi belum? Belum ada. Kenapa belum? Kenapa Bapak tidak lapor polisi? Ya kalau saya urusannya sudah lain sekarang. Saya lebih banyak kepada perdatanya. Oh begitu? Gitu. Iya, perdatanya. Karena pidananya saya lihat udah nggak ada lagi. Pernah saya laporkan tentang 372, 378. Tapi ujung-ujungnya dapat SP3 aja dari Mabes Polri. Oke, kita tanya dulu Pak Ken. Pak Ken yang adalah pernah di sini sebagai pengurus. Halo Pak Ken. Halo, selamat malam Pak Ken. Ya, tadi kalau bicara Panji Gumilang dan Al Zaitun, ada teritorial dan ada fungsional. Saya dulu di teritorial, kalau Pak Imam di fungsional, dan dulu Pak Imam itu di NI sebagai menterinya NI dulu. Jadi kalau kita bicara Al Zaitun hanya kurikulumnya dari luarnya saja, kita tidak akan menemukan NI di sana gitu Bang Hotman. Ya, jadi yang ajaran menyimpang itu apa yang Bapak bisa buka di diskusi ini? Ya, menyimpang itu hidden kurikulum, termasuk tadi yang disampaikan kata Pak Imam nggak benar. Itu kan Pak Imam kan sudah lama nggak di sana ya. Yang terbaru termasuk pelecehan seksual yang dilakukan Panji Gumilang itu juga dilakukan di Al Zaitun. Dan saya dulu saksi hidup. Saya dulu pernah di sana dan walaupun nggak tinggal di sana, masih bolak-balik, tapi saya dulu pernah benar melihat saksi dan saya pernah ngantar ada 16 santri dulu kan. Walaupun kata dari internal itu kan santri yang badung-badung, tapi artinya ini fakta. Bahkan anak-anak yang nggak punya dana, yang tidak bisa untuk istighfar bahasa kita, untuk bayar denda, ada yang sampai melakukannya itu di dalam pesantren, ada yang sampai peluk-pelukan, cium-ciuman di sana, melakukan sampai ada yang menggugurkan kandungan di dalam pesantren. Ini kan tidak pernah terungkap. Nah ini yang terjadi. Memang teorinya secara peraturan nggak boleh ngerokok, nggak boleh pacaran, nggak boleh berzina, nggak punya. Tapi kalau kita punya duit, bisa membayar 10 kali lipat harga rokok. Rokok itu di dalam ada gitu. Secara teorinya nggak ada, tapi kalau pelaksananya kita punya duit, ada Bang Hotman di sana. Begitu. Mengenai ada apa di sana lagu yang wajib diketahui, lagu Yahudi, apa itu? Benar nggak itu? Ya, lagu Yahudi betul. Jadi NI itu mengadopsi juga ajaran namanya Isa Bugis. Isa Bugis dan Lembaga Kerasulan. Jadi yang mengadopsi perpaduan beberapa agama menjadi satu, Islam, Nasrani, Yahudi. Jadi nggak kaget kalau ada salam Yahudi, kalau ada pendeta ke sana, karena Panji Gumilang berusaha menutupi ideologi aslinya di NI, di Al Zaitun, supaya nggak nampak. Yang nampak adalah toleransi, perdamaian. Mereka juga mengatakan karena negara Islam belum tegak di Indonesia, belum diwajibkan sholat. Ini bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Termasuk imam boleh perempuan, khotbah juga boleh perempuan. Itu salah satu jadi mengadopsi ajaran Isa Bugis. Jadi ajaran utamanya makar, mendirikan negara dalam negara, dikemas bagus, seolah-olah toleran, seolah-olah terbuka. Ini yang akhirnya orang bingung. Seolah-olah ini kan nggak masuk akal. Tapi ini yang
yang hebatnya Panji Gumilang, jadi kalau kita sebut Panji Gumilang itu berkepribadian psikopat, dia bisa menutupi semua yang aslinya jahat, dikemas bagus, bahkan bukan hanya masyarakat biasa, pejabat, bahkan menteri-menteri istana juga sempat terpengaruh kan, mendukung Al Zaitun. Lah ini yang akhirnya menjadi polemik di masyarakat. Kenapa sampai hari ini tidak ada yang melaporkan ke polisi dan contoh mengenai pelecehan seksual dan sebagainya? Kenapa sampai sekarang nggak ada yang melapor polisi? Bapak sendiri kenapa nggak lapor polisi? Pelecehan seksual sudah dilaporkan, tapi kasusnya ditutup karena dianggap tidak memenuhi unsur alat bukti. Bukti-bukti bahkan TKP-nya dibongkar, sehingga ya cenderung ketika diolah TKP tidak sesuai dengan fakta yang dilakukan. Padahal ini fakta, dan itu sudah ramai viral pada saat itu. Jadi makanya kita sebut ini sebenarnya saktinya Panji Gumilang atau lemahnya pemerintah gitu kan. Karena Panji Gumilang ini kan banyak duit. Infak-infak dari jamaah itu kan luar biasa besar. Ditambah lagi dengan dari Israel, dari luar negeri. Nah ini kan Panji Gumilang sakti mungkin karena punya anggaran besar. Dan memang ini kan bukan produk agama sebenarnya Bang Hotman. Ini produk politik. Sehingga ketika dalam dunia politik, ini tadi kan punya masa besar. Ketika masa besar ini kan pasti akan diperhitungkan tokoh politik, dan dalam dunia politik tidak ada namanya korban. Ada apa sebenarnya? Ya saya rasa ini pasti ada yang memelihara, karena tadi dari awal ini produk politik, bukan produk agama seperti pesantren umum pada Oke, ada yang memelihara, berarti ada backing di belakang. Kita istirahat dulu setelah yang berikut ini.